Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kristianto dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, tentang mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa yang dimaksud jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN dan WiFi. Pada tahun 1970, Norman Abramson, seorang profesor di University of Hawaii, mengembangkan komputer pertama di dunia jaringan komunikasi atau AlohaNet menggunakan biaya rendah seperti ham radio. Dengan bidireksional topologi bintang, sistem komputer yang terhubung 7 di tempat lebih dari 4 pulau untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Ohio tanpa menggunakan saluran telepon. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan nirkabel dari segi geografis. Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN. Yang ketiga, jaringan personal atau disingkat PAN. Yang keempat, jaringan metropolitan atau WAN. Selanjutnya, kelemahan jaringan nirkabel secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Kelemahan pada konfigurasi, 2. Kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Permasalahan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan WiFi banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jaringan dengan media kabel, terutama jika ditinjau dari sisi efisiensi desain jaringan serta efektivitas jangkauan akses penggunanya. Salah satu contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi adalah kecenderungan administrator yang menerapkan konfigurasi default dari fasilitas atau tools yang disediakan oleh vendor perangkat tersebut. Jika ditinjau dari lapisan-lapisan interkoneksi pada data pada TCP atau IP, maka kelemahan dari jaringan nirkabel ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap WiFi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas antara lain. A. Interception atau penyadapan. B. Injection atau injeksi. C. Jamming. D. Localizing mobile node. Selanjutnya, yang kedua, aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Dalam daerah Fresnel Zone tidak boleh ada pengganggu sinyal. Fresnel Zone dibuat beberapa lapis. Jika terdapat halangan di wilayah Fresnel Zone, maka performansi jaringan nirkabel akan terganggu. Beberapa efek yang akan terjadi diantaranya adalah: yang pertama, reflection atau refleksi. Yang kedua, refraksi atau scattering. Yang ketiga, diffraction atau difraksi. Berikut kesalahan pada jaringan nirkabel beserta cara perbaikannya. Yang pertama, jaringan lambat. Pernahkah Anda atau teman-teman menggunakan WiFi di tempat umum atau kantor, tiba-tiba koneksi menjadi lambat? Hal tersebut terjadi karena jumlah pengguna sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth management. Yang kedua, lupa password. Password memiliki peran vital dalam jaringan wireless.
karena dengannya kita dapat membatasi pengguna yang dapat terhubung pada jaringan kita. Namun, pernahkah Anda kelupaan password? Jika iya, lakukan peresetan modem atau access point ke pengaturan semula sehingga kita dapat mengatur password baru lagi. Yang ketiga, lupa mengatur IP address. IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi atas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan static. Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad hoc atau peer-to-peer, maka ada baiknya kita menggunakan IP address static agar IP address static kita berada satu kelas yang sama dengan komputer yang lainnya. 4. Ramainya pengguna. Hal ini terjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka, karena dengan ramainya pengguna maka akan membuat jaringan dan sinyal melemah. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan hotspot tambahan yang dapat mengcover jumlah pengguna yang melebihi batas. Yang kelima, berada jauh dari hotspot. Jarak merupakan hal yang mempengaruhi tingkat device, laptop atau smartphone dalam menjangkau sinyal access point. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat access point. Dari uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan jaringan nirkabel memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan dalam sebuah jaringan nirkabel layaknya makhluk hidup. Tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Teknologi komunikasi juga akan terus berkembang, terkhususnya jaringan nirkabel. Perkembangan ini tentunya memberikan segala kemudahan berkomunikasi ataupun mengakses informasi dalam hidup kita di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, informasi, komunikasi, sosial, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.